berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi dalam mata kuliah film dan animasi 1, yang pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang menggunakan dan menambahkan plugins ya. Plugins ini adalah efek juga di dalam After Effects ya. Plugins ini di dalam After Effects ini merupakan efek juga yang disediakan oleh pihak ketiga. Jadi selain dari Adobe. Jadi kalau kemarin kita sudah mencoba untuk membahas tentang penambahan efek dan preset di dalam suatu project efek movie ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan plugins. Nah, karena plugin di sini disediakan oleh pihak ketiga, maka harus diinstalasi terlebih dahulu untuk bisa menggunakannya ya. Nah, plugin di dalam pihak ketiga atau yang disediakan oleh pihak ketiga di sini malah menjadi tumpuan ya. Istilahnya di arep-arep ya, ditunggu-tunggu perkembangannya oleh desainer, khususnya desainer video ya, karena memang cukup menarik ya, plugins-nya ini cukup menarik. Nah, banyak sekali plugins ya yang disediakan. Nanti di sini saya hanya mencobakan beberapa saja dari Red Giant. Jadi Red Giant ini salah satu vendor yang memang khusus untuk menyediakan plugins ya. Di antaranya ada Shine, ada Starglow, ada Particular, kemudian ada Tau ya, ada Universe, kemudian ada macam-macam, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi kalau mau dipunyai semua, itu totalnya ada sekitar 2,8 giga. Itu untuk versi yang lama ya, versi 1.2. Ya, atau versi 12. Kalau versi 16 atau 17 nggak tahu lagi ya. Ini karena kenapa saya pakai versi 12? Dikarenakan PC yang saya gunakan itu menggunakan software yang bisa untuk versi 12 ya, dari Red Giant Trapcode-nya atau Red Giant Suite-nya ya, Red Giant Suite-nya. Sehingga saya pakai itu ya. Nah, ini untuk beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan plugins ya. Jadi nanti bisa dilihat untuk contohnya menggunakan plugin dan pengaturannya cukup mudah ya. Jadi tidak After Effects mungkin bisa, cuma lama ya. Dengan plugin menjadi lebih cepat dan hasilnya cukup memuaskan ya. Baik, itu untuk pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Jadi nanti mungkin ya saya akan contohkan bagaimana cara menginstalasi, kemudian nanti saya cobakan untuk yang Starglow, Shine, mungkin sama Trapcode Mir ya. Trapcode semua ya, tidak ada yang lainnya. Nah, yang lainnya bisa dicoba dieksplorasi sendiri ya, untuk penggunaan atau contoh-contohnya. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Jangan lupa presensi supaya kehadiran Anda tercatat ya. Saya sudah mengingatkan, jadi kalau Anda lupa, ya itu sudah menjadi masalah Anda. Kemudian nanti untuk pertemuan ini adalah pertemuan terakhir, jadi minggu depan itu sudah ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester untuk mata kuliah film dan animasi 1. Ujiannya praktek, nanti soalnya akan saya siapkan dan akan saya share pada saat ujian ya. Waktunya pada saat ujian. Oke, selamat menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mudah untuk dicoba, sehingga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat. Selamat mengikuti. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu produk-produk dari Red Giant itu apa saja. Ya. Nah, di dalam Red Giant di sini ada produk-produk Trapcode ya. Tadi seperti yang saya sebutkan Trapcode. Ada Trapcode, ada Magic Bullet, kemudian ada Universe, VFX, dan Plural Eyes ya. Trapcode di sini ada Particular ya, POM, kemudian Mir ya, kemudian Sunkist, Starglow, Tau, Lux, dan lain sebagainya. Magic Bullet juga sama, kemudian Universe juga ada banyak, efek VFX juga ada banyak ya, dan Plural Eyes juga ada banyak ya. Nah, di dalam Red Giant itu sendiri, ini untuk contohnya ya. Jadi Red Giant itu apa sih kok produknya, bagaimana sih? Nah, di sini ada ya sebenarnya. Jadi di sini ada hal-hal yang baru dari beberapa
plugins ya, ada trapcode partikular itu yang baru apa, VFX Real Lens Flare ini yang baru apa dan lain sebagainya. Kemudian ini juga untuk produk trapcode ya, trapcode di sini ada particular, foam mirror, kemudian dan lain sebagainya. Ini adalah contoh ya. Contoh video yang menggunakan beberapa efek tersebut ya. Kemudian di sini juga ada magic bullet ya. Ini untuk contohnya penggunaan magic bullet. Kemudian ini universe ya, contohnya penggunaan universe dan lain sebagainya lah ya. Nah terus kalau pengen punya ini gimana? Nah Anda bisa membeli ya, membeli dari Red Giant-nya ya. Jadi ada Red Giant komplit. Nah ini produk Red Giant komplit itu yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi di sini ada annual tahunan ya. Tahunan di situ per bulannya adalah 57,40 euro. Sekarang 1 euronya ada 15.000 ya. Berarti dikalikan aja per bulannya. Kemudian kalau monthly ini berarti per bulan ya. Bulanan itu untuk Red Giant komplit 89,79 euro per bulan ya. Nah ini Anda bisa menggunakan sepuas-puasnya dalam waktu 1 bulan. Ya, kalau Anda sebagai seorang desainer video ya, yang komersil, yang memang untuk produk komersial ya, produk komersial itu sebaiknya memang menggunakan ini untuk mempermudah. Kalau Anda melihat di dalam contoh-contohnya tadi, itu sangat-sangat menarik ya. Ini dari Red Giant ya. Nah itu untuk contoh dan bagaimana ketika pengen punya ya. Kemudian sekarang kita coba untuk yang After Effects-nya. Baik di dalam pengaturannya di sini nanti untuk After Effects ya. Ini saya belum punya efek trapcode ya. Jadi masih ada take time transition utility ya. Belum ada trapcode-nya. Nah kemudian kalau pengen punya trapcode-nya gimana? Nah kalau pengen punya trapcode ini nanti bisa diinstalasi secara offline ya atau standalone di dalam PC-nya masing-masing atau laptopnya masing-masing sesuai dengan serial number yang sudah diberikan ataupun license key yang sudah ditentukan ya. Ini. Nah ini ada beberapa contoh dari trapcode-nya ya. Ini ada trapcode sheet 12,19 setup. Kalau misalkan di sini dokumentasinya pengen dilihat secara lebih detail, ini ada masing-masingnya ya, ini dari produk trapcode ya. Untuk yang violet ataupun yang lainnya juga ada ya. Kalau pengen punya semua itu sekitar hampir 400-an dolar ya. 400-an dolar untuk yang monthly. Kalau untuk yang annual itu sekitar hampir 300-an 200-an dolar ya per bulan ya. Nah di sini kalau semuanya ya. Nah di sini bisa Anda lihat total filenya dulu ya. Total filenya dulu untuk ini itu ada sekitar seratusan. Ini termasuk ini ya, termasuk dokumentasi itu ada sekitar seratusan mega ya. Tapi untuk trapcode-nya sendiri itu 72 mega, jadi cukup kecil. Ini bisa menginstalasi semua produk Red Giant dari trapcode ya, atau yang berupa trapcode. Nah di sini nanti tinggal di double klik untuk pengaturannya. Maaf nanti untuk yang serial numbernya saya tunjukkan ya, saya blur. Jadi ini hanya menunjukkan saja bagaimana proses menginstalasinya. Untuk proses menginstalasi cukup mudah ya, cukup mudah, tidak begitu rumit ya, tidak begitu rumit karena Red Giant ini sudah menentukan sendiri foldernya secara otomatis. Jadi di sini ada welcome to Trapcode Sheet Setup Wizard ya. Tinggal di naik aja ya. Nah, di sini nanti Anda diminta untuk menentukan apa yang mau diinstalasi. Ya, kalau punya apa namanya? Serial number ini bisa diinstalasi semua, cuma instalasinya itu satu persatu karena di sini serial numbernya itu adalah serial number satu produk ya, satu produk. Jadi tripod mirror sendiri, horizon sendiri ya, kemudian sound case sendiri, look sendiri dan lain sebagainya ya gitu. Nah kalau sudah misalkan di sini saya mau menginstalasi tripod mirror, maka nanti tinggal dibuka aja ya, serial numbernya dibuka saja, dimasukkan, kemudian tinggal di next ya. Oke. Nah setelah dimasukkan serial numbernya ya, kemudian nanti tinggal di next ya.
Jadi tinggal di next saja untuk serial numbernya. Nah, kalau sudah ada ucapan terima kasih ya, thanks for processing TrapCodeMir. Ya, all trial limitation for TrapCodeMir have been removed. Nah, oke, agree, ya, accept ya, accept the agreement, ya, accept the agreement. Kemudian ini kalau mau dibaca, kalau saya biasanya enggak ya. Next. Nah, kalau sudah kita tentukan untuk After Effects berapa ini. Jadi untuk yang versi 12 itu sampai dengan CC 15 ya. CC 15, CC 16, 17, 18, 19, 20, 21 ada sendiri ya. Itu kalau nggak salah seri 16, 17 ya. 15, 16, 17 itu untuk yang di atas di 2015. Ya, mulai dari CS5 sampai dengan ini itu sendiri versi 12. Kalau 11 itu berarti 11 ini masih seperti ini ya, cuma ada beberapa yang nggak masuk ya, sepertinya itu. Nah, karena saya pakainya CS6, maka di sini saya pilih Adobe After Effects CS6 and Premiere Pro CS6 ya. Kemudian kalau sudah next, yang berikutnya tinggal diinstal, tunggu sampai selesai ya. Nah, ini untuk proses instalasinya ya. Nah, sudah ya. Jadi ini tinggal di nonaktifkan saja kalau pengen dinaktifkan, kalau sudah ini tinggal di close ya. Ini penawaran Universe ya. Kemudian kalau sudah diklik finish, maka trapcode-nya sudah terinstalasi. Nah, di sini sebelum kita membuka After Effects, kalau kita pengen menggunakan plugin itu sebaiknya After Effects dibuka setelah diinstal ya, supaya terbaca. Kalau tidak nanti tidak akan terbaca. Nah, ini untuk proses instalasinya ya. Untuk proses instalasi di dalam produk TrapCode Suite ya. Baik, itu tadi adalah contoh dari penggunaan TrapCodeMir tanpa Starglow, tanpa Shine ya. Jadi murni dari TrapCodeMir yang ditambahkan dengan efek glow bawaan dari After Effects ya. Nah, bisa membuat seperti itu ya. Jadi cukup menarik sih. Penggunaannya banyak macam-macamnya. Jadi TrapCodeMir itu biasanya digunakan untuk membuat landscape ya, landscape misalkan kayak gunung-gunung atau perbukitan atau ada sungainya dan lain sebagainya ya. Nah, itu kebanyakan untuk landscape di dalam TrapCodeMir, selain untuk bisa untuk seperti tadi ya dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari penggunaan dari TrapCodeMir di dalam After Effects ya. Baik, yang berikutnya setelah saya instalasi, nanti di sini akan ada folder TrapCode ya. Ada folder TrapCode yang bisa digunakan ya. Di sini disable karena After Effects itu selalu menentukan atau komposisi, harus membuat komposisi. Kemudian seperti yang sudah saya contohkan beberapa waktu lalu, di sini saya selalu pakai 720 supaya nggak terlalu berat ya. Jadi 25 frame saja, juga nggak terlalu berat, nggak usah panjang-panjang, misalkan 10 second saja ya. Oke. Nah, ini sudah jadi satu dokumen ya di dalam After Effects-nya. Kemudian nanti di dalam dokumennya ini mau saya tambahkan Starglow misalkan ya untuk yang pertama. Nah, di sini apakah Starglow sudah ada, ya harus kita buat dulu. New, kemudian tag aja ya, tag misalkan tag grafik. Oke, di sini saya atur center ya. Ya, fontnya saya ganti, saya buset aja lah. Ya. Kemudian tebalnya mana ya? Oh, ini reguler nih ya.
sorry. Tebal, nah tetap warna putih ya misalkan, karena nanti start glow-nya kita lihat apakah ada bisa macam-macam warna atau enggak ya. Nah kalau sudah, ini misalkan mau saya berikan efek start glow ya. Nah untuk memberikan efek start glow di sini nanti kita tinggal buka aja. Efek, trap code. Nah di sini sudah saya instalasi 3 ya, mir, shine dan start glow. Jadi start glow tinggal diklik. Ini diblokir oleh firewall ya, di oke saja. Jadi yellow aja nggak apa-apa. Nah ini sudah jadi. Ya ini contoh start glow yang pertama ya. Kalau buat seperti ini bisa dengan Photoshop, dengan Premiere, dengan After Effects bisa. Cuma nanti di dalam pengaturannya di situ butuh waktu ya. Nah kalau dengan ini nggak langsung jadi, mau diganti kita tinggal atur dari preset ya, current setting. Misalkan mau white saja atau red, nah ya murni red, murni green, murni blue ya, atau mungkin white stars ya, bentuk bintang tapi warna putih ya. Kemudian di sini ada white egg itu berarti hilang ya. Nah kemudian ada white H berarti H ya. Nah ini horizontal ya. Kemudian white V itu vertikal ya. Nih ya. Kemudian ada juga star prisma. Nah ini ya. Ini lumayan nih ya. Tinggal klik aja udah jadi, nggak usah ngatur, nggak usah gini yang bingung ngatur warna, bingung ngatur ininya. Ya. Kemudian di sini nanti ada juga yang warm star. Nah ini ya. Kepanjangan. Nah ini tinggal kita atur dari lengthnya ya, lengthnya tinggal kita kurangi aja. Butuhnya berapa? Nah ini tinggal digeser-geser udah jadi. Ya. Udah. Boost light mau dibuat terang banget, terlalu terang ya. Nah ini tinggal diatur dari penentuannya. Udah jadi ini. Ya. Nah ini kalau kita pengen menggunakan star glow. Kemudian ada individual lens. Individual lens di sini ini berarti untuk menentukan secara individual ya, vertikalnya, up-nya ya, up-nya itu yang ke atasnya. Ke atasnya pendek aja lah. Jadi kurangi ya, dikurangi. Nah ini nanti pendek di atasnya. Yang bawah panjang, berarti down-nya tambah ya. Left-nya nggak usah, 0. Right-nya juga 0 ya. Ya sudah, nggak ada ya. Lainnya 0 semua lah. Ya misalkan, nah ini tinggal diatur aja. 0, 0, ya boleh. Ya down 0, down 0. Nah, cuma up sama down saja. Kalau mau ditambah, ditambah. Ya. Down right, ya. Nah ini bagaimana ya sapuannya, ya, sapuan down right-nya seperti apa ya. Kemudian down left-nya seperti apa ya. Nah ini bisa diatur. Ini untuk pengaturannya. Nah terus warnanya di mana? Warnanya bisa kita atur dari ini individual color map ya, color map A. Nah color map A ini untuk warna A, color map B untuk warna B ya. Nah color map A dan B itu di mana? Di individual color ya. Nah, jadi up-nya ini pakai color A ya. Up, down, left, right pakai color A ya. Kemudian yang up left, up right, down left, down right pakai color B. Ya. Kalau mau diganti bisa ya. Tinggal kita atur dari ini color map B. Cuma yang bisa cuma colornya saja, lainnya enggak ya. Nah ini misalkan kita mau buat yang deep sea. Nah, ya ada deep sea nggak ada lala ya, apalagi fog. Nah ini ya. Kemudian elektrik. Nah, ya. Nah ini tinggal kita tentukan aja kalau misalkan mau pakai yang sudah disediakan. Ya, kalau mau diatur sendiri ya diatur sendiri. Ini ganti oranye aja lah, bagus nggak? Misalkan ya silahkan. Ya, nah ini hasil dari pengaturan star glow. Ya. Nah itu untuk penentuan dari sampai push bergetok sama cahayanya ya, agak-agak flare gimana gitu ya. Misalkan nah, ini bisa diatur. Opacity, nah opacity dari yang asli ya, source tag-nya
opacity star glow, ini star glow-nya ya. Kemudian ada shimmer ya, shimmer di sini untuk menentukan amount-nya ya. Amount itu banyaknya ya. Kemudian detail, kemudian fase ya, fasenya. Ya. Kemudian ada juga use loop, pengulangan ya. Detail di sini bisa kita lihat ya. Ada pengaturan-pengaturan tambahan ya di dalam penentuannya. Kemudian fase juga sama. Kita geser. Nah ini nanti bisa terlihat ya pergeserannya ya. Jadi yang dianimasikan, seandainya saja ingin dianimasikan banyak ya. Banyak di sini yang bisa dianimasikan itu banyak. Jadi salah satu contohnya adalah di dalam nih ya, individual lens. Ya, jadi individual lens ini kan ada apa namanya tuh animation-nya ya. Jadi semula dinolkan dulu semua, jadi diklik aja semua. Diklik semua, kemudian ya kita geser, ini dinolkan semua ya. 0, 0 ya. Ini juga 0. Udah ya. Itu kok ada yang ini ya, 0. Udah ya. Nah, kalau sudah diatur semua nolnya ya, kemudian ini juga sama ini. Strength ya. Strict length-nya ini juga bisa kita animasikan. Kalau sudah kita tempatkan di berapa detik nih mau dimunculkan ya, 1 detik, 1, 2, 1, 2, nah ini muncul. Nah, sudah, ini tinggal dinaikkan aja. Ya, kalau pengen cepat langsung reset, thread, dah. Nanti di sini sampai dengan 2 detik dia akan muncul. Nah, ya. Nah ini kalau pengen dianimasikan ya. Opacity-nya juga sama ya, opacity star glow-nya diturunkan ya. Nah, itu. Dari awalnya tidak sorry. Nah ini ya, dari awalnya 0, nanti di sini berubah menjadi masih tetap 0 ya. Kalau pengen diubah ini tinggal dinaikkan dikit, turunkan lagi, ini pasti ada keyframe-nya sudah ya. Kemudian di sini juga sama, ini tinggal dinaikkan jadi 100 ya, atau mungkin segini aja lah ya. Nah itu bisa diatur seperti itu ya. Nah ini nggak kelihatan baru muncul ya. Nah ini kalau kita pengen menggunakan star glow ya. Kalau mau dibuat berkedip ya berarti keyframe-nya banyak ya. Ini kan udah muncul nih. Nah ini nanti di sini kasih keyframe lagi ya, individual lens. Ya, dinolkan lagi semua ya. Ini aturnya gini. Ya. Udah. 0 ya. Nah. Ya, itu. Jadi muncul terus hilang ya. Muncul lagi ya. Hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Nah, itu bisa ya. Tinggal diatur aja nilai-nilainya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan star glow. Ya. Kalau mau dihilangkan sama dengan efek, ini tinggal dihapus. Untuk menambahkan star glow tidak harus dari menu efek, dari sini juga bisa ya. Selama ini masih aktif di panel efek kontrol, diklik kanan, kemudian pilih trap code, mirror bisa. Ya, sorry, star glow bisa. Ya, nah itu untuk star glow. Nah kemudian yang berikutnya ada trap code sign. Ya, trap code sign di sini sesuai namanya ya, itu untuk memberikan efek shine ya, kilauan cahaya ya. Gampangannya gitulah ya. Nah seperti ini ya. Push like sama dengan dalam trap code
dark blue tadi ya, ini untuk mengatur bush light-nya ya seberapa besar ya. Kemudian opacity sign-nya seberapa besar ya. Nah, ini 4 aja lah ya. Kemudian length, nah ini panjangnya ya. Nah, semakin pendek nanti bush light-nya semakin jelas. Jadi nggak harus panjang ya. Pendek aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau panjang nggak boleh. Ya, itu. Colorize pewarnaan bisa diatur ya. Kalau mau pakai preset ya, magic ya, magic itu umum. Nah, baru tahu. Rainbow, nah pelangi warna-warni. Atau fire. Nah ini di dalam pengaturannya. Ya. Kemudian kalau sudah di dalam penentuannya di sini, nanti kita bisa menentukan juga animasi ya dari source point. Jadi source point ini untuk menentukan titik ini ya. Nah ini. Ya. Standarnya terletak di tengah. Jadi kalau di bawah ya. Kalau ray length-nya itu ray length ya. Ray length-nya di sini naik ke atas berarti titiknya di bawah. Kalau ray length-nya ke sana berarti titiknya di sini. Nah ini tinggal lihat aja di tengah-tengah misalkan boleh. Ya, awalnya 0 dulu. Ya, gitu. Shimmer sama seperti tadi ya, mount, detail ya, kemudian fasenya ya, ini. Itu di dalam pengaturannya ya. Ini tinggal ditentukan. Transfer modenya apa? Ya, apakah none ataukah add? Nah, add ini berarti tulisannya masih kelihatan. Blending ya, ini blending. Sama dengan blending. Ya, transfer mode ini sama dengan blending. Kalau none berarti tulisannya langsung dijadikan efek. Tapi kalau misalkan ada transfer modenya, multiply, nah seperti ini ya. Gitu. Nah kalau saya geser nanti kelihatan. Nah, tulisannya masih kelihatan ya. Nah, ya. Oh panjang kan? Pendek aja lah. Ya opacity-nya tipis saja lah. Penting ketok. Nah ini bisa jadi. Oh kalau gitu tulisannya jangan putih ya, double klik. Nah ada terblok ganti warna apa misalnya? Apa ya? Ini hijau lah ya, gitu aja lah. Yang jauh dari warna api ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, klik aja di sini. Ya. Nah. Nah ini kalau kita mau mengatur penentuan dari sign. Ya. Ya. Nah itu ternyata nggak kelihatan ya, lap itu nggak kelihatan. Karena apa? Multiply. Tapi kalau add, ya tetap kelihatan ya. Nah, ini konsepnya sama dengan yang ada di dalam Photoshop. Ya, add itu gimana, multiply itu gimana, kemudian wah kok nggak cetol gini misalkan, ya udah kalau nggak pengen cetol, kalau pengen jelas ya ini bisa di duplicate ya. Diklik aja, diklik di luar, kemudian klik tagcomnya Ctrl T ya, udah duplicate. Kemudian yang bawah ini khusus untuk ray length, berarti ini none. Ini juga none ya, sama ya. Kemudian yang atas ini untuk sign-nya ya, sign-nya dihapus. Dah jadi. Klik, nah di sini nanti ada sign ya. Nah, sorry. Ya, sign, nah ini ya. Oh kalau gini relensnya kurang tinggi, ya ditinggikan ya. Kurang, bush light-nya kurang. Nah ini di dalam pengaturannya ya. Oh ganti lagi aja ke warna terang lah. Ternyata warna gelap nggak bagus. Untuk sign ya.
ganti lagi, nggak apa-apa. Belum diklik. Nah, ini. Kalau pengen melihat ada panel-panel pengaturannya di sini ya, panel-panelnya ini tetap bisa kelihatan. Ini diklik dulu sign-nya. Kalau nggak diklik nggak ada ini, ya. Berarti ngaturnya ini, ya. Nah itu sign-nya diklik dulu. Kalau sudah nanti dari sign-nya ini tinggal lihat kreatur. Titik awalnya di sini, opacity-nya 0, ya. Kasih keyframe. Sign opacity, source point, ya. Silent, do slide, ya. 0, 0. Udah. Ya. Sampai sini masih sama, berarti ini tinggal digeser-geser aja dikit ya. Geser, kembalikan lagi ya. Ini juga sama, geser, kembalikan lagi. Ini pasti akan muncul keyframe ya. Pokoknya setiap ada perubahan ini nanti akan muncul. Nah, baru sampai sini nanti langsung muncul. Iya, gitu ya. Nah, ini tinggal diatur. Opacity 100. Slide-nya tadi berapa? 11 saja ya. Kemudian ini tadi 4. Nah, ini digeser. Tambah sini. Ya. Nah, sampai terakhir nih. Kasih kesempatan pemirsa membaca selama berapa detik, terserah. Ya, ini panjangkan 10. Ya. Membaca selama 4 detik berarti di posisi 6 ini sudah selesai harusnya. Ya. Berarti tinggal digeser, ya. Itu. Kemudian nanti di sini kasih keyframe. Ya, ini sudah ada keyframe-nya, tapi yang lain belum. Ya. Ini diganti 4 lagi. Kemudian ini 10, 40, 11. Ya. 0, 100. Ya. Ini. Nah, kalau sudah di sini harus sudah hilang. Ya. Ya sudah dihilangkan, ini tinggal dinolkan dulu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, bisa nggak buat kayak gini dengan After Effects? Bisa. Ya, tapi lama. Nah, itu di dalam pengaturan tripod sign. Ya. Udah jadi. Nah, ini untuk efek tripod sign. Ya. Sedangkan efek mirror, nah, mirror di sini pakainya kosongan ya. Jadi kebanyakan mirror itu untuk objek yang sifatnya individual. Ya, jadi nggak ada apa namanya itu tambahan ya. Komposisi 1 misalkan saya buat solid layer dengan warna putih ya. Saya kasih nama layernya BG atau background. Kemudian ukurannya sama ya, 7405, oke. Ya, kemudian saya masukkan efek preset. Nah, ini ya efek preset, saya masukkan RAM. Kenapa RAM? Karena RAM ini untuk gradasi ya. Efek RAM ini untuk gradasi. Jadi ngatur gradasinya dari titiknya ini untuk arah gradasi yang diinginkan ya. Warna gradasinya dari sini. Ya. Nah, ini RAM ya. Kalau sudah berarti di sini nanti akan dibuat warnanya struktur warnanya ke bawah ya. Nah, ke bawah. Putih ke bawah vertikal ya, abu-abu sampai hitam. Kemudian supaya variatif saya berikan efek yang namanya colorama. Colorama ini tinggal di drag ini untuk membuat gradasi lebih kompleks ya. Colorama. Jadi di dalam colorama ini ada output cycle. Output cycle ini untuk menentukan warna yang diinginkan apa dalam gradasinya ya. Arah gradasinya ini tergantung dari RAM, dari teksturnya. Kalau teksturnya di sini atau tanpa RAM di sini, nanti untuk colorama ini jadinya polos. Gak ada acuan jalannya warna ya. Gitu. Kalau
gradiennya mendatar, ya dia jadinya mendatar. Ya. Nah ini colorama. Ya. Nah ini saya ganti ke copper atau fire ya, terserah lah, nanti bisa dicoba. Copper ini kelihatannya kayak ada apa namanya itu shining-shiningnya ya. Ya, nah ini bisa diatur. Ini yang sudah ada presetnya ya. Nah kalau sudah, ini saya simpan dengan nama background, kemudian saya buat komposisi baru ya. Oke, kemudian di sini saya buat new layer solid warna putih juga. Kalau sudah tinggal pilih menu effect, trap code, mirror ya. Udah jadi trap code mirrornya ya. Nah ngaturnya di sini ya. Geometri itu berarti bentuk ya. Geometri ini bentuknya gimana nih? Kerapatan vertisnya, titiknya ya, titiknya itu hanya 50 titik atau banyak 450 sudah bisa. Cuma kalau banyak ya berarti komputernya harus kuat ya dalam menjalankan. Kalau ini kuat tapi lama ya. Yang penting kuat, nggak hang ya, aman. Nah itu. Kemudian ada fraktal. Fraktal ini untuk bentuknya ya, jadi amplitude, khususnya amplitude. Amplitude ini kalau saya buat 0, nanti dia akan berubah menjadi lurus. Ya. Jadi dia di fraktal, di cross kayaknya ya. Nah, itu bahasanya gampangannya gitu, di cross. Jadi kalau fraktal amplitudenya dinaikkan, dia semakin nggak beraturan, ya. Semakin besar, semakin nah crossnya banyak ini, ya. Nah terus kalau mau melihat dari berbagai sisi gimana? Ya, kalau mau melihat dari berbagai sisi kita bisa menggunakan layar kamera, ya. Layar kamera beberapa waktu yang lalu sudah ya. Nah, ini di sini ada simbol kamera ya. Ini untuk kamera multifungsi, dalam artian ini untuk melihat tampak kayu, tampak atas. Aduh, bentar, tak ganti aja ya, biar nggak terlalu berat. Default aja 50. Kalau mau default reset langsung nggak thread, udah default. Nah ini hasilnya kayak gini ya. Ini aslinya gini. Jadi kalau ini saya buat amplitudenya 0 ya, amplitudenya 0 ya, dia lurus ya. Nah ini tampak samping kiri, kanan, atas, bawah ya, ini dengan kamera bisa. Ya. Nah band ini untuk melengkungkan ya. Nah melengkungkan secara vertikal ya dan secara horizontal ya. Y itu horizontal ya. Nah jadinya gini, nah, ini dilengkungkan ya. Ini dilengkungkan, yang ini melengkung. Jadi melengkung gini sama melengkung gini ya. Nah, melengkung gini. Nah, ya. Ini minus, kalau positif ya dia akan melengkung ke arah yang sebaliknya ya. Nah ini di dalam pengaturan ya. Nah itu untuk penentuannya ya. Defaultnya 0 ya, 0 ya. Nah itu. Kemudian size X ini ya untuk ukuran mendatar ya. Kameranya ya. Nah, size X ini untuk ukuran mendatar. Size Y vertikal ya. Position X Y ya. Ini turunkan ya. Dimiringkan dengan layar kamera ya. Nah, kemudian diturunkan lagi dikit. Kemudian kasih amplitude ya. Nah, ya. Evolution, nah dia bergerak ya. Saya animasikan aja ini untuk evolution nanti biar kelihatan.
ya. Ya. Oke. Nah, ini. Nah, bergerak ya. Cuma pelan bangetnya padahal 50 ini. Ya. Nah. Kemudian kerapatan, kerenggangan dan lain-lain ini diatur dari nah ini ya. Nah, ini evolution. Ya, kerapatan, kerenggangan dan lain-lain ini diatur dari ini ya. Ini ya. Scale dan mute ya. Nah, ini. Skalanya nih kalau dikurangi nanti minus ini skalanya renggang nih. Ya, 0 ya, 0 skalanya renggang. Kecil skalanya juga renggang ya. Kemudian mute di sini kalau saya buat naik dia akan menjadi lebih kontras ya, menjadi lebih kontras. Pengen kontras banget, pengen kompleks banget ya dinaikkan ya. Selain kontras juga kompleks nih. Ya. Nah, amplitude-nya ditambah, jadi lebih kompleks lagi. Ya. Nah, ini untuk pengaturan pembuatannya ya. Ada fraktal, ada ya seperti amplitude X, berarti untuk mengatur ini amplitude secara keseluruhan ya. Besar-besar semua, kecil-kecil semua. Kalau ini amplitude individual. Amplitude X itu berarti ya yang kiri kanan ya, amplitude kiri kanan. Nah, ini ya. Nah, mau dibuat sedikit apa banyak ya. Kemudian ini amplitude yang Y atas bawah ya. Ini ya, kemudian ini amplitude Z ya. Nah, itu frekuensi ya XYZ ini individual, band individual ya. Nah, frekuensi band yang di band frekuensi ya. Nah, ini kalau saya animasikan nanti jadinya menarik ya. Di sini sudah, kemudian di sini cuma ya itu lama, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Nih ya, udah jalankan. Ya, nah berevolusi dan F-bandnya berubah. Ya, itu. Nah nih ya. Nah itu kalau kita pengen membuat. Kemudian di sini nanti ada juga opacity dan juga pengaturan shading-shadingnya ya. Shading-shadingnya ini ada apa namanya ini? Normal effect ya. Normal efeknya misalkan saya buat 20%, dia nanti lebih tipis ya. Ini juga sama ini ya, lebih terang atau lebih tipis. Kemudian yang ada lainnya di dalam material di sini ada opacity. Ya, opacity ini untuk menurunkan kalau seandainya saja kita pengen lebih mengedepankan ini ya, garis-garisnya ini. Nah, warnanya itu bisa diubah ya kalau pengen diubah. Nah, ini. Ya. Tuh, ya. Kemudian kalau mau menggunakan background tadi bisa ya. Sekarang kita masuk ke project, komposisi 1 masukkan ini. Ya, komposisi 1 masukkan di invisible, kemudian white solid 1, ini mirror-nya ya. Nah, ini mirror-nya. Nah, white solid 1 ini nanti tinggal diatur di dalam effect ya, mirror kemudian tekstur. Nah, tekstur layernya ini tinggal ditentukan saja komposisi 1 ya, komposisi 1. Warnanya dihilangin, dijadikan putih aja. Nanti yang dijadikan adalah warna komposisi ya. Nah, ini kalau saya tambahkan dengan
Nah, diffuse ya, diffuse-nya ini saya kurangi. Diffuse ini kan untuk membuat tidak mengkilap ya, tidak berkilau ya, diffuse. Nah, ini diffuse-nya kalau saya nolkan, kemudian apa lagi ya? Oh, ini. Fall off, oh enggak. Yang nah, nih ya. Fill-nya saya ganti front fill black wire ya. Nah, ini yang belakang itu nanti ada kerangka-kerangkanya ya. Kalau pengen dibuat seperti itu bisa. Lainnya saya buat lebih tebal 1,5. Nah ya, kemudian ini super add di on kan ya. Nah, kemudian saya tambahkan efek glow. Ini ya glow bawaan ya. Star glow juga bisa. Cuma ya konsekuensinya lama. Nah ini ya, kemudian di dalam glow-nya itu sendiri saya ubah. Ini jadi radiusnya cukup pendek aja 60, cukup panjang ya 60 biar nggak terlalu jelas. Ini 2 poin ya. Nah, ya. Jalankan aja nanti dia akan berevolusi. Nah, nah ini mir ya. Kalau pengen buat animasi-animasi abstrak atau buat landscape ya, landscape pegunungan ya itu pakai mir enak banget ya. Itu ya. Nah, ini dari mir ya. Ini kalau kita pengen mengatur mirnya ya. Dianimasikan kameranya bisa ya, kamera kita animasikan ya. Jadi nanti di sini ada 2 yang bisa digunakan, ada transform point of interest sama ya position. Dah, gimana menganimasikannya pakai ini ya, pakai trackball, orbit kamera tools ya, tarik, nah ini tampak atas ya. Nah, mau tampak gimana nih silahkan lah ya. Jauh, deket, ini dari get ya, ya. Ini di dalam pengaturan. Tadi yang trackballnya ini orbit ini untuk memutar ya, muter-muter. Nah, ya, pertamanya lurus gini aja, nggak apa-apa ya. Kemudian nanti di sini ya, ini dia juga muter sesuai dengan yang kita inginkan, agak miring, katanya miringkan aja ya. Nah, kemudian nanti dibuat besar, deket ya, deket. Nah, bisa, cuma lama ya. Ya sabar. Nah, ini ya. Nah, kameranya dianimasikan, untuk mirnya juga dianimasikan. Layer mir ya, bukan mirnya, layer mir. Nah, itu untuk pengaturannya ya. Kalau tidak pakai glue tapi pakai star glue bisa kalau pengen ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturannya ya. Komirnya yang dihapus, glue-nya nih. Saya tambahkan star glue aja lah. Efek, repot, star glue ya. Kemudian current setting ya, star prisma. Nah, ini, ya. Loh kok nggak bisa? Nah, kalau nggak bisa ya berarti kurang pengaturan ya. Nah, ini, di dalam penentuannya seperti itu. Nah, ini sudah bisa nih ya.
Star clue-nya kelihatan ya. Nah, itu di dalam penentuannya. Ya. Nah, star clue-nya kelihatan di sini. Kenapa nggak bisa? Karena ini sudah menggunakan ini tadi apa namanya tekstur, ya. Ini sudah menggunakan tekstur. Ya. Hanya beberapa bagian yang bisa diimplementasikan di dalam star clue. Ya, nah ini white, ya. Kemudian fire misalkan, ya bam star, jadi kuning, ya. Sorry. Ini prisma vertikal. Nah, itu di dalam pengaturan plugins di dalam After Effects, ya. Nah, ini untuk penggunaan plugin bagian dari mata kuliah film dan animasi 1 di dalam Universitas Telkom untuk software yang digunakan adalah After Effects, ya. Selain Corel Motion Studio 3D, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke dalam pengaturan efek. Jadi setelah kemarin buat 3D instan, ini buat efek secara instan, ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di dalam mata kuliah ini atau pada kesempatan kuliah online malam hari ini. Ya, terima kasih sudah mau bergabung, ya, untuk ikut menyaksikan pembahasan pada kesempatan malam hari ini, ya. Nah, nanti bisa dicoba efeknya dari mana, ya, coba cari-cari lah, ya. Atau beli dari Red Giant gampang, ya. Tinggal berlangganan dari Red Giant itu sudah punya pasti, ya. Nah, itu untuk pengaturan penggunaan efek. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dicoba, ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi, baik perkataan atau tingkah laku. Semoga kedepannya nanti kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang lebih baik, ya. Baik, saya Andi Prakasa undur diri. Sampai ketemu lagi di lain semester di waktu yang akan datang, ya, mungkin. Dan saya tulus minta maaf, ya, untuk beberapa hal yang mungkin kurang berkenan di Anda, ya. Semoga Anda mau memaafkan.